guys, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dengan saya, Patricia Lorenya Pasaribo, dengan MPN A1G022013 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dari kelas 1C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, kalian pasti masih ingat kan pada video saya yang sebelumnya membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Bagi yang belum nonton, silahkan dicek video saya yang sebelumnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab yang ke-9 mengenai manajemen kurikulum sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, supaya kita lebih mengerti dan paham apa saja sih manajemen kurikulum, yuk kita bahas bersama. Bab 9, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Keempat, komponen kurikulum. Kelima, perencanaan kurikulum. Keenam, model implementasi kurikulum. Ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Dan yang terakhir, 8, evaluasi kurikulum. Pembahasan yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Ada yang tahu nggak apa sih konsep dasar manajemen kurikulum? Nah, bagi yang belum tahu, yuk kita bahas bersama. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Pembahasan yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan menurut KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Pembahasan yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya 2009 nomor 39. Prinsip-prinsip kurikulum adalah yang pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip fleksibilitas. Tiga, prinsip kontinuitas. Keempat, efektivitas. Dan kelima, efisiensi. Fungsi kurikulum menurut Sanjaya 2009 nomor 14. Fungsi-fungsi kurikulum adalah yang pertama, fungsi penyesuaian. Kedua, fungsi integrasi. Ketiga, fungsi persiapan. Keempat, fungsi pemilihan. Dan keenam, fungsi diagnostik. Keempat, pembahasan tentang komponen kurikulum. Menurut Sanjaya 2009 nomor 1, ada 4 bagian dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tujuan berhubungan atau diharapkan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Isi menyangkut semua aspek dengan baik. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, metode atau strategi. Metode atau strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Pembahasan kelima, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum dibagi menjadi 3 menurut para ahli. Yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum menurut Hamalik 2007 nomor 152. Perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Perumusan tujuan kurikulum menurut Usman 2011 nomor 22. 1. Sumber empiris.
2. Sumber filosofis. 3. Sumber bahan pembelajaran. Landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman 2011 nomor 25. Yang pertama, kekuatan sosial. Kedua, perlakuan pengetahuan. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembahasan yang keenam, model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Keller, ada 3 jenis model implementasi kurikulum. Yang pertama, the Consensus Basic Education Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lead Group. Model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga, model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Pembahasan yang ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, skop atau ruang lingkup, kedalaman dan keluasan. Cakupan wilayahnya lokal, regional, nasional, dan sifat isinya fakta, konsep, prinsip, generalisasi, organisasi bahan, integrated, tak ada batas mata pelajaran. Yang kedua, sequence atau sistematik atau urutan, kronologis, kausual, struktural, logis, psikologis, spiral, seperti subjek, mata pelajaran atau esensial, correlated, bidang studi, integrasi aspek tertentu, tematik, gender, lingkungan, life skills, konseptual, kehidupan, alam pekerjaan. Pembahasan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Pengertian. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran, untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Hal yang dievaluasi, yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Keempat, proses evaluasi kurikulum. Kelima, proses perbaikan kurikulum. Nah, teman-teman, udah selesai nih kita membahas tentang manajemen kurikulum. Mudah bukan kalau kita mempelajarinya dengan baik? Saya harap kalian dapat memahami dan menyimak video ini dengan baik. Apabila kalian belum memahaminya, boleh mengulang video tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Saya, Patricia Lorenya Pasaribu, memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang tidak baik. Saya tutup dan selamat berjumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.